Balik lagi bersama Dadang Nurjaman di sini di hari yang cukup mendung. Saat ini saya akan ngebahas persoalan terkait dengan beberapa kasus atau isu yang cukup lumayan menyita perhatian publik. Salah satunya BBM. BBM dari kemarin saya mau ngomong, cuman memang kayak belum ada waktu lah ya. Saat ini tuh waktunya udah pas. Sudah belum mau seminggu, cuman mendekati. Kenaikan Pertalite dari 7.600 ke 10.000 lumayan cukup tinggi ya. Ya kalau di persentase kan sekitar 10%-an kali ya. Walaupun mungkin agak kurang. Dan itu cukup besar juga ya. BBM itu cukup berpengaruh terhadap yang lainnya, sembako dan semua hal saat ini bergantung atau berhubungan dengan harga minyak. Kayak misalkan kenapa bisa begitu, karena ya transportasi mengantar barang itu menggunakan kendaraan yang itu berbahan bakar minyak, secara otomatis produksi juga meningkat, biaya pengiriman juga meningkat, yang itu akan berpengaruh terhadap harga si barang itu sendiri. Jadi tidak bisa dianggap sederhana kenaikan BBM ini, karena dianggap cukup vital bahan bakar. Bisa dibilang ini menjadi sebuah kebutuhan penting ya, kebutuhan primer gitu, minyak itu di saat ini. Konversi minyak ke gas setelah diprogram ke pemerintah tidak berjalan dengan baik. Masih banyak yang baru sebatas mobil dengan gas itu kayak bis, cuman nggak banyak juga, dan dirasa, menurut saya secara perspektif saya tidak berhasil. Terus dari teknologi terbarukan kayak misalkan mobil listrik atau kendaraan listrik juga sama, tidak berjalan efektif. Saat ini memang lagi Indonesia saat ini lagi fokus banget kayaknya mengembangkan teknologi kendaraan listrik, dari motor, mobil itu banyak banget. Cuman memang fasilitasnya yang mungkin belum merata, satu. Yang kedua juga fasilitas yang belum ada, terus dan mahalnya biaya produksinya. Karena kalau kita misalkan mobil datang Tesla yang harganya luar biasa sekali mahalnya, motor Honda, Yamaha, beberapa merek sudah mengeluarkan, cuman masih dalam hibrid. Jadi tetap harus menggunakan apa istilahnya, bahan bakar juga gitu. Jadi ada perpaduan listrik dengan, jadi full listrik masih belum full elektrik tuh masih belum terlalu banyak lah istilahnya, dan harganya juga lumayan cukup tinggi. Ya semoga saja ini nggak lama, karena mudah-mudahan, karena harga minyak itu kan fluktuatif ya, artinya masih ada kesempatan lah kita untuk berharap pada pemerintah untuk bisa kembali menurunkan. Mungkin saja saat ini mendekati akhir tahun, untuk menutupi defisit atau segala macamnya, bisa jadi naikin harga BBM. Semoga ya kedepannya masih bisa dinikmatin. Persoalan bahwa BBM bersubsidi ini dinikmati oleh segelintir orang atau bahkan orang-orang yang di atas, orang kaya gitu, orang yang mampu, sebenarnya itu pernyataan itu tuh kayak debatable gitu. Kenapa debatable? Karena setiap menaikkan harga minyak bersubsidi atau BBM bersubsidi, itu tuh alasan yang paling klasik gitu, yang paling sering. Kenapa harus selalu itu? Karena kenapa tidak alasan yang lain gitu, bahwa kita negara butuh uang nih untuk menutupin ini. Makanya kita jangan lagi-lagi ini karena memang
si subsidi BBM dialihkan kepada hal yang lebih produktif seperti bagi BLT dan itu akan lebih produktif dibanding pada BBM yang itu dinikmati banyak sekali orang kaya. Kenapa nggak dari awal aja gitu, di area awal tahun atau misalkan dari sebelumnya udah kita ekonomiskan saja itu mengikuti harga pasar BBM ini, sehingga pemerintah bisa fokus memberikan bantuan-bantuan gitu. Jangan sampai ketika kemudian dirasa ini APBN-nya bengkak dan sebagainya bocor-bocor, kemudian ada statement ini karena BBM lah, kenapa nggak dari dulu? Itu kan pertanyaannya gitu. Standar orang miskin di kita nih apa sekarang? Orang yang kaya itu mobilnya apa, motornya apa gitu. Nah, klasifikasi kendaraannya aja kita baru sekarang gitu. Dulu mana ada gitu kan. Yang subsidi itu siapa aja? Apakah hanya motor saja, mobil dari tahun berapapun dikasih yang lain misalnya. Nah, itu yang belum selesai di kita gitu. Di pemerintah kita. Makanya harusnya lebih matang lagi lah dalam membuat sebuah kebijakan itu. Ya, kita hari ini dalam konteks mungkin dirasa berat dengan harga BBM ini, tapi ya tolong berikan solusi yang terbaik ya untuk masyarakat ini. Jangan sekedar argumentasi ini hanya karena faktor BBM dinikmati yang toh nyatanya sudah ada klasifikasi tapi bocor-bocor. Banyaklah kebocoran itu yang dirasa sebenarnya itu juga alat pemerintah juga yang memainkannya. Sekian dari saya terkait dengan BBM naik itu, semoga ini menjadi ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.